Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Diviano, NPM 2215061098. Di sini saya akan membuat suatu penjelasan untuk eh, persyaratan untuk konversi mata kuliah NLP. Nah, eh, saya mengampu studi independen ada Mitra Accelerates atau PT-nya PT Mitra Talente Group dengan program Data Science Basic. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, pembelajaran apa yang sudah saya lakukan eh, terkhusus untuk eh, korelasi antara studi independen yang saya lakukan terhadap mata kuliah NLP ini. Oke, lanjut saja. Jadi eh, dalam studi independen yang saya lakukan dengan program Data Science Basic, ada 7 modul yang saya pelajari. Yang pertama ada Data Science Principle dan NLP Concept. Yang kedua yaitu SQL Query. Yang ketiga ada Statistical Learning Theory. Yang keempat ada Python in Data Science. Yang kelima ada Practical Machine Learning. Yang keenam ada Practical Deep Learning. Dan yang ketujuh adalah Natural Language Processing Use Case. Oke, kemudian dalam modul NLP ada 11 materi yang saya pelajari. Yang pertama ada NLP konsep, yang kedua ada eksplorasi data analis and factorization technique on text data. Yang ketiga ada news classification, yang keempat ada sentiment analysis, yang kelima ada emotion recognition, yang keenam ada introduce LLM, yang ketujuh ada popular framework for LLM and NLP, yang kedelapan ada prompt example, yang kesembilan ada langchain prompt template, yang ke-10 ada conversation chain memory, dan yang terakhir ada chatbot API. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama yaitu NLP konsep. Nah, dalam materi ini saya belajar terkait apa itu NLP dan secara konsepnya. Dan ini ada beberapa uh, hal yang saya persingkat ya, dan yang saya cantumkan di sini adalah suatu intinya saja. Jadi secara konsep NLP ini adalah bagaimana eh, komputer dapat memahami, menafsirkan, serta merespon bahasa manusia sehingga adanya membuat interaksi dengan teknologi menjadi lebih intuitif dan efektif. Nah, input dan output NLP itu dapat berupa speech atau seperti ini, speech dari audio kita berbicara atau teks tertulis. Nah, kemudian ada secara konsep juga NLP ini dibagi menjadi dua, yaitu ada NLU, yaitu Natural Language Understanding, di mana NLU ini adalah komputer dapat mengerti inputan yang user berikan. Dan ada juga NLG, yaitu Natural Language Generation, yaitu setelah komputer mengerti apa inputannya, maka komputer harus bisa menghasilkan teks yang dapat dipahami manusia yang relevan dengan inputannya. Nah, secara konsep yang saya pelajari adalah ini. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah eksplorasi data analis and factorization and technique on text data. Nah, di dalam materi ini saya belajar eh, ada beberapa tahapan dari eksplorisasi data dan teknik dalam vektorisasi pada teks data. Nah, eh, ada namanya juga yaitu Python regex library yang saya pelajari, yaitu artinya atau kepanjangannya itu ada Python regular expression. Nah, bagaimana apa itu Python regex library? Yaitu adalah merupakan suatu library Python yang digunakan untuk menangani dan memanipulasi data teks. Dan library ini dapat digunakan untuk mengekstrak nomor handphone dari sebuah teks, mencari pattern spesifik dari sebuah teks. Nah, dapat dilakukan dari library regex ini sendiri. Nah, kemudian ada pun text processing yang saya pelajari dalam materi ini, di mana text processing ini adalah eh, suatu metode untuk mengolah data teks mentah menjadi format yang dapat dianalisis oleh model. Nah, apa yang dilakukan oleh text processing? Jadi, ketika kita meload suatu dataset, datasetnya berupa suatu teks data. Nah, untuk model dapat menerima hal tersebut, maka dari itu teks harus bersifat clean. Dalam artian kita harus menghapus
adanya karakter, menghapus adanya link, menghapus adanya stop word, adanya menghapus tanda baca, menghapus spasi yang double, dan lain sebagainya. Sehingga dari proses yang kita lakukan kepada teks tersebut, kita akan menghasilkan suatu teks yang dapat dikelola oleh mesin. Sehingga performanya atau akurasi yang akan model hasilkan itu lebih baik. Nah, kemudian ada pun teknik vektorisasi pada teks data. Apa itu vektorisasi? Yaitu adalah suatu proses mengubah data teks yang telah diolah menjadi format numerikal. Nah, ketika teks data telah clean, itu ada proses yang namanya vektorisasi. Nah, vektorisasi itu digunakan supaya mesin dapat mengenali teks kita dalam bentuk numerikal. Nah, kemudian ada pun beberapa metode seperti TF-IDF dan Word2Vec yang saya pelajari. Oke, lanjut. Materi selanjutnya yang saya pelajari adalah use classification. Jadi di sini kita langsung masuk ke dalam use case-nya. Use case daripada kita menangani materi yang langsung tertuju pada NLP tersebut. Nah, news classification ini digunakan untuk klasifikasi suatu kategori berita tertentu. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan news classification. Nah, berikut ini. Yang pertama ada meload dataset, kemudian ada define data fitur dan data label. Yang ketiga ada split data. Yang keempat ada label distribution. Kita harus melihat distribusi dari label masing-masing kategori dari berita tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada remove stop word. Ini termasuk dalam text processing. Ini stemming and lemmatization juga masuk dalam text processing. Kemudian kita harus yang ketujuh ada counting total unique words in dataset. Kita harus menghitung berapa kata unik dalam dataset tersebut. Nah, kemudian kita yang ke-8 ada pun distribution of unique words count per row. Nah, jadi kita harus melihat distribusi dari kata unik itu per baris. Nah, yang ke-9 adalah untuk mempermudah kita menampilkan atau mendisplay dari kata unik tersebut, maka kita buat word cloud. Nah, kemudian yang ke-10 adalah kita melakukan feature extraction menggunakan term frekuensi atau bisa disebut TF-IDF, dan yang ke-11 ada yang terakhir yaitu modeling and evaluation. Nah, lanjut lagi, kemudian ada pun sentiment analysis. Jadi sentiment analysis ini adalah suatu tugas atau lebih kepada kita akan mengidentifikasi sentimen tertentu dan mengkategorikan pendapat dalam sebuah teks untuk menentukan sentimen dari teks yang menjadi inputannya. Nah, jadi tujuan sentimen ini adalah kita bisa mengklasifikasi dari teks tersebut sentimen yang dihasilkan dari teks tersebut itu apa, seperti ada positif, ada netral, dan negatif. Dan sentimen analisis ini menjadi final project saya yang saya cantumkan juga di file PDF di drive-nya. Jadi final project-nya sangat dekat dengan sentimen analisis karena itu project yang saya lakukan adalah terkait sentimen analisis. Nah, ada beberapa pengaplikasian juga dari sentimen analisis, yaitu seperti product review analisis, social media monitoring, dan yang terakhir ada customer feedback. Nah, ada pun langkah kunci di sentimen analisis, yaitu yang pertama ada feature extraction, yang kedua ada teknik untuk sentimen analisis sendiri. Kita harus gunakan machine learning, kita harus gunakan deep learning, atau LLM, sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut, ini yang selanjutnya ada emotion recognition. Nah, emotion recognition ini sebetulnya hampir mirip dengan sentimen analisis karena kita di sini adalah tujuannya yaitu mengidentifikasi emosi manusia dalam konteks konten tertulis seperti postingan di media sosial, email, ulasan, atau pesan obrolan. Nah, ada beberapa konsep kunci
untuk kita mudah dalam memahami emotion recognition. Yaitu yang pertama ada input data yang dapat berupa information audio, text data, visual data, dan yang terakhir ada multimodal data. Nah, kemudian ada juga tahap feature extraction sesuai dengan data input. Kalau misalkan kita menggunakan text data, kita sesuaikan fitur extraction-nya, kita gunakan apa. Jika menggunakan audio juga sama seperti itu, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada pun labeling kategori. Jadi kita harus melakukan labeling terhadap kategori tersebut. Kita harus memberikan suatu nama label yang sesuai dengan kategorinya. Nah, kemudian ada pun machine learning model, dan yang terakhir yaitu application. Di machine learning model ini kita harus menentukan model-model mana yang tepat di dalam machine learning. Ada beberapa macam seperti random forest, ada seperti uh, SVM dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada application atau pengaplikasiannya. Nah, kemudian workflow-nya untuk emotion recognition ini meliputi data collection, pre-processing, model training, and evaluation, serta deployment. Kemudian dan di materi NLP ini juga saya dapat materi terkait LLM. Jadi LLM ini adalah apa? Yaitu LLM adalah jenis kecerdasan buatan yang telah dilatih untuk memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Jadi program ini telah dilatih dengan jumlah data teks yang sangat banyak seperti buku, artikel, dan situs web untuk mempelajari cara kerja bahasa, bagaimana kata-kata digunakan, kalimat disusun, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika kita menggunakan LLM ini, ada beberapa benefit yang dapat kita rasakan seperti akurasi, fast learning, flexibility, performance, dan broad range of application. Jadi broad range of application ini maksudnya apa? Jadi dia banyak dapat digunakan di sektor-sektor tertentu seperti di industri, kesehatan, di pendidikan, dimanapun sebagainya dapat digunakan LLM itu sendiri. Jadi produk dari LLM ini adalah apa? Yaitu adalah seperti ChatGPT dan Gemini, di mana kita dapat merasakan sendiri bahwa ketika kita menggunakan ChatGPT adanya akurasi performa model yang dapat kita rasakan. Ketika prompt yang kita lakukan ke dalam ChatGPT tersebut, output yang kita terima itu sesuai atau sangat memuaskan dari ChatGPT tersebut. Tetapi ketika prompting itu dilakukan secara benar, maka kita akan jauh lebih merasakan performa dari LLM tersebut. Nah, kemudian saya juga diberikan materi oleh Mitra terkait apa aja framework yang populer yang dapat kita gunakan untuk membangun suatu LLM atau NLP. Nah, ada salah satu framework yang dapat saya jelaskan di sini, yaitu adalah LangChain 101, di mana LangChain ini adalah suatu framework yang dirancang untuk membangun aplikasi berbasis LLM. Jadi dengan fitur itu seperti pengelolaan memori, koneksi ke berbagai sumber data, dan model AI. Nah, ada juga beberapa komponen utama dalam LangChain seperti model, prompt, memory, change, agents, dan tools. Kemudian LangChain ini juga dapat dikonfigurasikan bersama dengan OpenAI, memakai model GPT, ataupun juga dapat dikonfigurasikan dengan Gemini, sehingga output yang dihasilkan berdasarkan model AI yang kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan OpenAI, berarti kita menggunakan model GPT. Jadi ketika output yang dikeluarkan, maka hasil tersebut itu digunakan atau dirancang oleh model dari OpenAI. Jika kita menggunakan Gemini, maka output yang kita hasilkan, output yang kita terima adalah suatu rancangan dari model dari Gemini tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, ini yang selanjutnya ada prompt example, di mana prompt ini adalah suatu input atau instruksi yang diberikan ke model bahasa seperti GPT untuk menghasilkan output tertentu. Prompt juga dapat berupa pertanyaan, perintah, atau pernyataan yang dapat membantu model dalam memahami konteks dan menghasilkan jawaban yang sesuai dengan tujuan daripada usernya. Nah, adapun istilah prompt engineering. Jadi proses ini adalah proses merancang dan menyusun query atau instruksi secara strategis sehingga model bahasa dapat memberikan respon yang relevan dan akurat. Kemudian ada pun beberapa tipe prompt yang dapat saya jelaskan. Saya sebutkan seperti ada contextual prompt dan multi-turn prompt. Kemudian ada pun prompt strategi seperti zero shot prompting and
one shot prompting. Nah, kemudian saya belajar juga Langchain prompting template seperti di sini. Kita menggunakan kita mengimpor kita menggunakan library Langchain dan ini package-nya yaitu prompt template. Di sini kita masukkan template-nya, answer, bla 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 bla. Kemudian di sini ada question, query, answer. Nah, kita gunakan di sini codingannya yaitu prompt template sama dengan prompt template akan menerima uh, variabel dari input variabel, query dan sebagainya. Jadi, dari prompt yang lebih efisien, outputnya akan dihasilkan akan jauh lebih baik sesuai dengan tujuan yang ingin user dapatkan. Sehingga kita dapat memanfaatkan kemampuan dari LLM dengan sangat baik. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah conversation chain memory. Jadi conversational memory adalah bagaimana chatbot dapat menanggapi beberapa pertanyaan dengan cara seperti obrolan manusia pada umumnya. Jadi memori ini memungkinkan percakapan yang koheren, sehingga setiap query yang dia gunakan sebagai input akan mempertimbangkan interaksi sebelumnya. Di sini saya akan berikan contoh seperti promptingnya saya adalah seorang nakoda dan saya bernama John, berikan saya panduan untuk keselamatan untuk nakoda. Jawabannya berikut penanganan untuk keselamatan bla 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 bla. Kemudian saya prompting lagi, deskripsikan kepribadian saya. Jawabannya nama Anda adalah John dan Anda adalah seorang nakoda. Nah, dari jawaban yang kita terima dapat kita lihat bahwa jawabannya itu eh, ketika kita prompting pertama di sini kita memberitahu bahwa saya adalah seorang nakoda dan saya bernama John. Nah, kemudian ketika prompting kedua, deskripsikan kepribadian saya, kemudian jawaban dari LLM-nya atau botnya itu dapat mengerti bahwa adalah nama saya adalah John dan saya seorang nakoda. Nah, dari jawaban ini dapat kita simpulkan bahwa dia menyimpan suatu history memori dari percakapan sebelumnya. Makanya di sini jawabannya saya adalah John dan saya seorang nakoda. Dan yang terakhir itu ada chatbot API. Di mana dalam materi ini saya belajar membangun suatu chatbot API. Chatbot API-nya itu terkonfigurasi dengan LLM Gemini. Dan chatbot ini dirangkai pada di Streamlit sehingga sebelum kita mendeploy Streamlit-nya kita harus melakukan sedikit coding untuk tampilannya sehingga tampilan yang dihasilkan adalah sesuai dengan kemauan kita. Nah, kemudian ada beberapa elemen Streamlit yang digunakan untuk membangun chatbot seperti ada st.chat_message, st.chat_input dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.